Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada bab kaifa nanfi syirka billahi azza wa jalla, bagaimana caranya kita terhindar dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini bicara tentang bagaimana kita menyempurnakan tauhid, dan menyempurnakan tauhid itu dengan cara menghilangkan lawan daripada tauhid, maksudnya kesyirikan. Sebagaimana tauhid itu yang kita kenal berdasarkan istiqra', penelitian yang sangat dalam sekali yang dilakukan para ulama ketika mereka memperhatikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tauhid itu tidak lepas daripada tiga perkara. Pertama uluhiyah, yang kedua ar-rububiyah, dan yang ketiga al-asma dan juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesyirikan juga sama. Kesyirikan itu juga akan terjadi di tiga tempat ini. Bisa dalam bab uluhiyah, bisa dalam bab rububiyah, ataupun dalam bab nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang digambarkan oleh pengarang dalam kitab ini, bagaimana caranya kita menafikan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau mengatakan asyirku fi af'ali rabbi, kesyirikan dalam seluruh perbuatan-perbuatan Rabb semesta alam. Kita tahu bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang menguasai, dan ada yang mengatur. Adanya siang dan malam, adanya terbit matahari dan tenggelam, turunnya hujan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, dikembangbiakannya buah-buahan, hewan-hewan, dan yang semacamnya. Ataupun yang berkenaan dengan bencana alam, adanya gempa, tsunami, kusuf, ya, dan yang lainnya, itu tidak mungkin terjadi kecuali ada yang menggerakkan. Dan kita orang bertauhid tentu kita akan katakan bahwa itu semua terjadi karena perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kemudian seseorang meyakini bahwa di sana ada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, menguasai, dan mengatur, menghidupkan, mematikan, atau yang semacamnya, berarti dia telah terjerumus kepada kesyirikan dalam bab rububiyah. Dan kesyirikan dalam bab rububiyah ini ada dua macam. Pertama, yang disebut dengan syirkut ta'til. Syirik ta'til. Apa syirik ta'til itu? Syirik
yang bersifat menghapus zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia mengingkari secara mutlak adanya ketuhanan dan dia nasabkan dirinya sebagai Tuhan. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, menukil perkataan Fir'aun, wa ma rabbul alamin, dan tidaklah Rabb yang menguasai alam semesta itu, yang mampu menguasai alam semesta itu kecuali dirinya. Ketika ditanya wa ma rabbul alamin, tahukah kamu siapa Rabb semesta alam ini? Maka Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu sesembahan kalian ini melainkan aku sendiri. Dan dalam ayat yang lain, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Inilah yang disebut dengan syirku ta'til. Memang meniadakan secara mutlak tentang ketuhanan dan menasabkan ketuhanan kepada diri Fir'aun. Ini disebut syirku rububiyah namanya. Ataupun syiriknya orang-orang falasifah, orang-orang filsafat, yang mereka mengatakan tentang qidamul alam, bahwa alam ini sudah ada sejak dulu. Mereka tidak meyakini alam semesta ini Allah yang cipta. Mereka sudah mengatakan alam semesta ini sudah ada, dan yang menghidupkan dan mematikan mereka itu hanya berjalannya waktu saja. Dan ini juga sama dengan pemahaman orang-orang ateis yang mereka mengingkari tidak adanya ketuhanan. Lah ini juga disebut syirku ta'til. Dan syirik ta'til ini bahaya, karena ketika seseorang mengingkari secara mutlak wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berimbas kepada yang lainnya. Seperti umpamanya berimbas kepada mengingkari adanya malaikat, berimbas kepada mengingkari adanya kitab-kitab langit, berimbas kepada mengingkari adanya kenabian dan kerasulan, termasuk juga berimbas mengingkari syariat-syariat yang ada, sampai akhirnya berimbas kepada mengingkari yaumul qiyamah, adanya kebangkitan, adanya mizan, adanya sorga, adanya neraka, dan begitu seterusnya. Ya, sebab yang menciptakan para malaikat, yang menurunkan kitab, yang mengutus nabi dan rasul, kemudian juga yang mengadakan syariat-syariat dan juga peristiwa-peristiwa setelah kematian itu Allah. Nah, ketika Allah diingkari, maka ini secara otomatis teringkari semuanya. Nah, inilah makanya syirku ta'til ini bahaya, karena konsekuensinya akan mengingkari banyak hal nantinya. Ini yang pertama. Kemudian syirku rububiyah yang kedua, syirkun man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Orang yang menjadikan sekutu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang lainnya. Jadi satu sisi dia menyembah Allah, di sisi lain dia menyembah selain Allah, seperti kesyirikan orang-orang Majusi. Orang Majusi kita tahu bahwa mereka membagi Tuhan itu kan ada dua. Ada yang disebut An-Nur wa Zulmah, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Di mana Tuhan cahaya membawa kebaikan dan Tuhan kegelapan itu membawa keburukan. Nah, ini disebut syirik fi rububiyah namanya. Syirik dalam rububiyah karena menjadikan tandingan bersama Allah. Seolah-olah yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu bukan datang dari Allah. Ada pencipta lain selain Allah yang disebut dengan pencipta keburukan. Makanya Nabi SAW ketika bicara tentang Qadariyah, satu firqah dalam Islam yang tersesat sangat jauh sekali, bahkan keluar dari Islam, Nabi SAW mengatakan Al-Qadariyah tu majusi hadil ummah. Qadariyah ini majusinya umat ini. Kenapa orang-orang Qadariyah dikatakan majusinya umat ini? Karena orang-orang Qadariyah itu menganggap bahwa kalau perbuatan itu baik, maka itu datang dari Allah. Tapi kalau perbuatan itu buruk, maka itu dari diri sendiri. Maksudnya diri kita yang menciptakannya, tidak ada hubung kait dengan Allah. Nah, ini tidak ubahnya dengan kesyirikan Majusi jadinya.
Padahal kita tahu bahwa yang baik yang buruk itu Allah yang cipta. Cuman Allah hanya memerintahkan kepada kebaikan dan tidak memerintahkan kepada keburukan. Tapi dua-duanya Allah yang cipta. Tapi orang Qadariyah tidak. Allah itu hanya menciptakan kebaikan saja. Keburukan Allah tidak cipta. Di sini letak kesyirikan. Makanya Imam Bukhari mengarang satu kitab yang disebut dengan Af'al al-Ibad. Perbuatan-perbuatan hamba, baik yang baik ataupun yang buruk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau contoh yang lain, jenis kesyirikan rububiyah yang kedua ini menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain seperti syiriknya orang Nasrani. Yang disebut dengan syirku tatslits. Ya, syirik tatslits, menjadikan satu di antara tiga Tuhan. Satu sisi mereka meyakini ketuhanan Allah, tapi sisi lain mereka juga meyakini bahwa di sana ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa gitu ya. Maka ini juga masuk pada syirku man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Ataupun yang umum di tengah-tengah kaum muslimin. Orang-orang yang mereka datang ke kuburan dan mereka meyakini bahwa pemilik kuburan itu mampu memberikan sesuatu yang mereka minta. Seperti mereka datang ke kuburan untuk menariskan dagangannya, usahanya, mendekatkan perjodohannya, ataupun supaya mereka tetap di atas kedudukan, pangkat dan jabatannya, atau meminta sesuatu dari urusan dunia. Maka satu sisi ini disebut syirik rububiyah namanya. Karena perbuatan-perbuatan itu tidak sanggup kecuali Allah yang kasih. Di mana Allah lah yang menciptakan terlahirnya seorang anak, Allah lah yang menurunkan rizki, Allah lah yang menghidupkan dan matikan, bukan pemilik kuburan. Jadi kalau datang ke kuburan meminta-minta untuk itu, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam bab rububiyah. Dari sini ada kaidah para ulama bahwa sesungguhnya kesyirikan dalam uluhiyah itu pintunya dari kesyirikan dalam rububiyah. Setiap kesyirikan dalam bab uluhiyah itu pintunya dari rububiyah dulu. Sebutkan siapa yang menyembah siapa, atau siapa yang menyembah benda apa ya. Itu berawal dari rububiyah dulu kesyirikannya, baru beralih kepada uluhiyah. Seperti orang-orang yang mereka sholat, puasa, zakat, nazar dan begitu seterusnya diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, kepada kuburan-kuburan orang saleh umpamanya. Itu tidak serta-merta mereka kemudian sholat ke kuburan. Tidak serta-merta mereka kemudian tiba-tiba iktikaf di situ, berdoa di situ, kalau tidak ada keyakinan bahwa pemilik kubur itu memiliki sifat-sifat rububiyah. Dia yakin dulu bahwa pemilik kuburan ini mampu mendatangkan keinginan mereka dulu, itu yakin dulu tuh. Ya. Sebab buktinya tidak ada orang yang nyembah botol aqua ini. Ya kan? Apa bedanya, ini kan benda juga. Karena tidak diyakini botol aqua ini mendatangkan manfaat dan madarat kan, makanya nggak ada yang nyembah ini, nggak ada yang nyembah kursi. Kenapa? Karena kursi itu tidak diyakini bisa mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat. Tapi kenapa kemudian mereka datang ke kuburan, kemudian iktikaf di situ, kemudian mereka juga meminta-minta di situ? Karena berawal dari menasabkan pemilik kuburan itu memiliki sifat-sifat rububiyah, gitu ya. Berarti syirik dalam bab rububiyah adalah pintu masuknya syirik dalam bab uluhiyah. Itu kaidahnya di sini. Setiap kesyirikan dalam bab uluhiyah itu pasti pintunya rububiyah dulu. Diyakini dulu bahwa pemilik-pemilik kuburan yang ada dalam kuburan yang disangka orang-orang soleh itu mampu mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Dari situlah mulai mereka akhirnya sholat di kuburan, berdoa ke kuburan, meminta ke kuburan, dan begitu seterusnya. Ya, ini kesyirikan yang pertama, syirik dalam bab rububiyah, atau dalam bahasa kitab ini asyirku fi af'ali rabbi, kesyirikan dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, asyirku fil ibadati wad du'a, syirik dalam bab ibadah dan juga doa. Ini diisyaratkan pengarang
kepada kesyirikan dalam bab uluhiyah. Bicara tentang kesyirikan dalam bab uluhiyah, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun terbagi menjadi dua perkara, ya. Syirik dalam bab uluhiyah juga terbagi menjadi dua perkara. Yang pertama, yang bisa menjerumuskan pelakunya kepada syirkul akbar, syirik besar. Ma'ruf seperti umpamanya seseorang memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud, ruku, puasa, nazar, i'tikaf dan yang semacamnya kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini jelas syirkul akbar, syirik besar dalam bab uluhiyah. Kemudian yang kedua, tidak sampai kepada syirkul akbar, dia hanya syirkul asghar saja. Seperti orang yang sholat ingin dipuji orang, nah itu disebut dengan riya. Ini juga syirik dalam uluhiyah sebenarnya, tapi tidak sampai kepada taraf tingkat syirkul akbar, tidak. Ini hanya syirik kecil saja. Cuman yang membedakan, yang sudah saya jelaskan dulu, yang membedakan hukum syirkul akbar dengan syirkul asghar itu, kalau syirkul akbar ini pelakunya keluar dari Islam, pelakunya keluar dari Islam. Tapi kalau syirkul asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, pelaku syirkul akbar itu mereka keluar, dikatakan kafir, langsung dikatakan kafir, katakan musyrik kafir gitu ya. Tapi kalau pelaku syirkul asghar masih muslim dia, ya, secara penyebutan mereka masih muslim, tidak kafir. Tapi kalau syirkul akbar sudah dikafirkan, selain dari keluar dari Islam, penyebutannya sudah beda. Kemudian kalau syirkul akbar itu menggugurkan seluruh amalannya, tidak tersisa. Satu kali berbuat syirkul akbar, gugur semua amalannya, pahalanya. Tapi kalau syirkul asghar tidak. Syirkul asghar itu tidak menggugurkan semua amalan, hanya menggugurkan ibadah yang ditempelnya saja. Kemudian kalau syirkul akbar ini mengekalkan pelakunya di neraka. Tapi kalau syirkul asghar tidak, dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah tidak akan ampuni, dihabiskan dulu di neraka dosanya, kemudian baru dimasuk ke surga. Tetapi yang dimaksud pengarang di sini adalah syirik dalam bab uluhiyah yang kategorinya kepada syirkul akbar, syirik besar. Beliau tidak hendak menceritakan kepada kita tentang syirik kecil, tidak. Beliau hendak menceritakan kepada kita syirkul akbar, syirik besar. Adapun contoh-contohnya, syirik dalam bab uluhiyah adalah asyirku fil mahabbah, syirik dalam bab kecintaan. Dan itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan sebagian manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hakikat daripada syirkul jahiliyah, syiriknya orang-orang jahiliyah. Syiriknya orang-orang jahiliyah itu ini, mereka lebih mencintai Lata, Uzza, Manat, Khubal dibandingkan kecintaan mereka kepada Allah. Mereka ingat Allah itu kalau dalam kondisi genting saja orang-orang musyrik itu. Jadi kalau mereka genting, kondisinya mau mati gitu ya, dalam posisi di tengah lautan mau tenggelam, barulah kemudian mereka ingat Allah. Tapi kalau tidak dalam kondisi genting, dalam kondisi lapang, mereka mulai menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai sesembahan mereka melebihi kecintaan mereka kepada Allah. Kemudian yang kedua, syirkul khauf, syirik dalam bab takut. Syirik dalam bab takut, tentu yang dimaksud di sini khufusin, takut yang terselubung dalam hati. Seperti seseorang takut kepada kuburan tertentu, takut kewala, takut tertimpa musibah, ya, takut macam-macam gitu ya. Maka takut seperti ini menjerumuskan pelakunya kepada syirkul akbar. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 44,
Fala tahsyauhum wahsyauni. Janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Fa iyaya farhabun, dalam surah An-Nahl 51, kepada pula kalian harus takut. Dan dalam surah Al-Imran 175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku jika kalian memang orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, syirkur raja, syirik dalam harapan. Ini pun bisa menjerumuskan kepada dosa besar. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 2:17, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Artinya rahmat Allah itu hanya diharap dari Allah saja. Jangan mengharap rahmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dikembangkan lagi, ya, syirik dalam bab uluhiyah itu masuk pada syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa kepada selain Allah, datang ke kuburan berdoa kepada pemilik kuburan, ya. Ini juga masuk pada syirik dalam uluhiyah. Termasuk juga salat, sujud diberikan kepada selain Allah. Ini juga termasuk syirik dalam bab uluhiyah. Termasuk juga syirik dalam penyembelihan. Menyembelih kepada selain Allah, memberikan sesajen kepada gunung-gunung, kepada pohon-pohon, kepada lautan-lautan gitu ya. Seperti yang ma'ruf di negeri kita, kadang-kadang ada larungan laut, penyembelih seekor sapi, kepalanya dilempar ke lautan. Ini syirik dalam bab uluhiyah namanya. Ya, tidak boleh meletakkan sesajen sembelian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa menjerumuskan kepada syirkul akbar. Termasuk juga syirik dalam bab nazar. Syirik dalam nazar, bernazar kepada selain Allah, ataupun zakat dan sedekah diberikan kepada selain Allah, ataupun puasa dan haji diberikan kepada selain Allah, ataupun melakukan tawaf, ya kan, seperti ma'ruf di beberapa kuburan-kuburan yang dimuliakan di dunia ini, ada sebagian mereka yang tawaf di kuburan, melakukan tawaf di kuburan, padahal tidak boleh melakukan tawaf itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga yang berkenaan dengan syirik dalam bab uluhiyah. Termasuk juga syirik dalam bab uluhiyah ini syirik dalam bab hukum dan ketaatan. Ya, syirik dalam bab hukum dan ketaatan, seperti mengikuti para ulama dalam bab halal dan haram. Allah tidak menghalalkan, ulama pula halalkan. Kemudian diikuti orang penghalalan ulama yang diharamkan Allah, atau sebaliknya. Seperti syiriknya orang-orang ahli kita. Ketika Adi bin Hatim datang kepada Nabi SAW ketika turunnya surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, mereka para padri-padri itu, para rahib-rahib itu, mereka dijadikan Tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim ini datang kepada Rasul. Rasul, saya ini mantan Nasrani. Kami loh tidak pernah menyembah pendeta kami, gitu. Kenapa Al-Quran mengatakan seperti ini? Maka Rasul menjelaskan yang dimaksud ayat ini bukan ketika pendeta kalian menghalalkan yang diharamkan, kalian ikut menghalalkannya. Bukankah ketika pendeta mengharamkan yang dihalalkan Allah, kalian pula ikut mengharamkannya? Itulah ibadah orang-orang Nasrani kepada padri-padrinya, menghalalkan, ikut menghalalkan yang dihalalkan padrinya, atau ikut mengharamkan yang diharamkan padrinya, padahal Allah tidak menghalalkan dan mengharamkan. Ini juga namanya syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan, dan ini masuk dalam bab syirik dalam bab rububiyah. Termasuk juga meletakkan undang-undang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kemudian diyakini undang-undang itu jauh lebih baik dibandingkan Quran dan Sunnah. Ini juga syirik dalam uluhiyah, bahaya. Ya, tapi kalau tidak meyakini demikian, hanya mengikuti barat gitu ya, tekanan-tekanan negara luar, sehingga kita tidak bisa melaksanakan syariat Islam, tetap kita meyakini Quran Sunnah lebih baik, maka itu tidak sampai kepada kekufuran. Karena yang menjadikan orang keluar dari Islam itu kan 3 perkara: syirik besar, kufur besar, nifak besar. Ya. Yang menjadikan orang keluar dari Islam itu 3 perkara itu. Pertama, syirkul akbar, syirik besar. Yang kedua, al-kufru,
al-akbar, kufur besar, dan yang ketiga nifaq al-akbar, kemunafikan yang besar. Nah, ini kedua, syirik dalam bab uluhiyah. Kemudian yang ketiga baru bicara tentang syirku fi al-asma'i was sifat, syirik dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ulama juga membagi dua. Yang pertama, istiqaqu asma lil alihatil batilah min asma'illahi azza wa jalla. Meletakkan nama-nama. Nama-nama ini adalah diletakkan kepada Tuhan-Tuhan yang batil dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama Allah diletakkan kepada berhala-berhala. Seperti umpamanya Uzza. Uzza itu kan nama perempuan daripada Al-Aziz. Ya, mereka mengambil pecahan nama Allah, diletakkan kepada nama-nama berhala-berhala selain Allah. Uzza itu dari kalimat Al-Aziz, dan Al-Aziz itu nama Allah. Ya. Kemudian diambil Uzza, muannasnya, perempuannya. Karena orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwa Allah itu memiliki anak-anak perempuan, ya, dan malaikat-malaikat itu termasuk banatullah. Makanya berhala-berhala orang-orang di zaman jahiliyah itu kebanyakan dinasbatkan kepada perempuan, seperti Manat, ya kan, Lata, ya, Uzza itu dari Al-Aziz gitu, Lata itu dari kalimat Al-Ilah, jadi Lata gitu ya. Jadi Manat itu dari Manan. Manan itu nama Allah. Manan itu pemberi karunia. Kemudian mereka buat dalam bahasa Arab diperempuankan menjadi Manan, ya kan? Al-Aziz menjadi Al-Uzza. Lata dari Al-Ilah menjadi Al-Lata. Ya, Ilah itu artinya Tuhan yang disembah. Mereka ganti menjadi Al-Lata. Jadi ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan begitu seterusnya. Nah, ini juga kesyirikan. Mereka mengganti pecahan nama-nama Allah itu diletakkan di berhala-berhala selain daripada Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga menamakan nama-nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dinisbatkan dengan ubudiyah. Seperti Abdul Uzza, ya, Abdul Syamsi. Orang-orang jahiliyah kan begitu, kalau ngasih nama itu diberikan kepada sesembahannya. Abdul Uzza hambanya Uzza, Abdul Syamsi hambanya matahari gitu ya. Makanya banyak para sahabat itu ketika masuk Islam, ketika namanya berbau-bau kesyirikan itu langsung diganti sama Nabi. Seperti Abu Hurairah gitu ya, nama aslinya kan Abdul Syamsi, hamba matahari. Ketika dia masuk Islam diganti sama Nabi. Jangan dipanggil Abdul Syamsi, tetapi panggillah Abdurrahman. Diganti dari Abdul Syamsi menjadi Abdurrahman. Dan banyak sekali para sahabat yang memiliki nama-nama yang berbau kesyirikan diganti sama Nabi. Bahkan Al-Quran sendiri tidak meletakkan kalimat nama asli daripada Abu Lahab. Karena kalau Abu Lahab itu diambil nama aslinya itu berbau syirik. Siapa nama Abu Lahab aslinya? Abdul Uzza. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Dan Al-Quran tidak memberi nama aslinya. Allah tidak katakan tabbat yada abil Uzza wa tab. Tetapi Allah katakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa? Karena Abdul Uzza itu terkandung kesyirikan, penghambaan kepada Uzza. Tapi Abu Lahab ini kunyah, lakob. Lahab itu karena ketampanannya Abdul Uzza, maka orang-orang Arab menyebutnya Lahab. Ya, jadi Abu Lahab itu orangnya tampan, bersih, kaya gitu ya. Makanya orang menyebutnya Abu Lahab. Dan tidak ada terkandung kesyirikan. Makanya Quran meletakkan kalimat itu. Tapi kalau nama aslinya Abdul Uzza terkandung kesyirikan, makanya Quran tidak menyebut nama aslinya, hanya menyebut lakobnya saja. Nah, makanya hati-hati jangan sampai seseorang itu kemudian memberi nama dengan nama-nama yang di dalamnya ada persekutuan dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Abdul Harith. Harith itu nama iblis. Ya. Seperti hadis yang riwayat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Memang hadis ini dinyatakan lemah oleh para ulama, tetapi dijadikan istidlal oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid ketika membuat bab penghambaan kepada selain Allah dengan nama-namanya. Kemudian dicontohkan tentang kisah
penamaan Abdul Haris kepada salah satu putra Adam alaihissalam. Jadi suatu ketika Hawa ini mengandung, kemudian iblis datang kepada Adam dan mengatakan, ya Adam, kamu harus taat kepada aku karena kau tahu aku yang mengeluarkan kamu dari surga. Tapi Adam tidak mau. Kemudian iblis mengancam, kalau engkau tidak taat kepada aku, kujadikan anak di kandungan istrimu Hawa bertanduk, dan kalau keluar akan menyobek istrimu. Tapi Adam tidak menuruti kata-kata iblis. Rupanya betul-betul lahir, tidak ada apa-apa, tidak bertanduk juga, dan tidak menyakiti Hawa. Masalahnya kemudian langsung mati. Kemudian Hawa hamil lagi. Setan datang lagi si iblis ini dan mengancam lagi, kalau kau tidak taat kepadaku, kujadikan anakmu bertanduk, dan kalau dia lahir akan menyobek perut Hawa. Rupanya lahir lagi tidak ada apa-apa, tidak bertanduk, ya selamat lahirnya, tapi masalahnya mati lagi. Ketika ketiga inilah Adam takut mati anaknya, karena sudah 2 kali lahir mati terus. Maka akhirnya karena ketakutan, kemudian anaknya takut mati, iblis datang lagi, kemudian merayu Adam untuk taat kepada iblis, tapi Adam tidak mau. Kemudian diancam, kalau tidak mau, kujadikan anakmu bertanduk dan akan merobek perut istrimu. Tapi ketika melahirkan tidak bertanduk dan tidak merobek Hawa, tapi karena takut mati, akhirnya dia beri nama Abdul Haris. Abdul Haris, Haris itu nama setan, ya, nama iblis. Haris itu Abdul Haris. Ya, makanya tidak boleh seseorang itu memberi nama anak-anak kita dengan anak-anak yang dinisbatkan kepada penghambaan kepada syaitan. Ya, carilah nama-nama yang baik dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama para nabi. Kecuali nama-nama malaikat memang ada yang memakruhkan gitu ya. Tetapi kalau nama-nama Allah, nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh dianjurkan. Ya, maka kesyirikan dalam bab nama dan sifat juga mencakup pemberian nama. Ya, hati-hati kalau memberikan nama-nama kepada anak-anak kita itu, jangan terjerumus kepada syirik dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdul Syamsi, Abdul Uzza, atau Malikul Muluk, Ahkamul Hakimin gitu ya. Raja di raja, hakimnya para hakim, dan begitu seterusnya. Ini terkandung kehususan rububiyah bagi Allah, dan dia terjerumus kepada syirik dalam bab asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi syirik dalam bab asma dan sifat yang berkenaan dengan istiqaq, pecahan nama-nama Allah, kemudian diletakkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syirik dalam bab nama dan sifat bagi Allah adalah syirkul musyabbihah. Syiriknya orang-orang musyabbihah, di mana mereka hendak mentasbih Allah dengan makhluk. Ya, hendak menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti ada sebagian orang-orang Syiah gulat, orang-orang Syiah yang sangat ekstrim, ya kan? Mereka mengatakan innallaha ala suratil insan. Manusia itu dalam bentuk manusia. Allah itu dalam bentuk manusia. Mereka mengatakan bahwa Allah itu dalam bentuk manusia. Dan ini dinisbatkan kepada orang-orang Syiah yang sangat ekstrim seperti Bayaniyah, kelompok Syiah yang disebut dengan kelompok Syiah Bayaniyah. Mereka mengatakan bahwa pendengaran Allah itu seperti pendengaran manusia, penglihatan Allah itu seperti penglihatan manusia, dan begitu seterusnya. Ya, sampai kepada bentuk Allah itu sama dengan bentuk manusia. Nah, ini justru kekufuran. Ya, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini juga masuk dalam kesyirikan dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi 3 perkara ini syirik dalam bab rububiyah. Yang kedua, dari syirik rububiyah ini pembuka syirik kepada uluhiyah. Kemudian yang ketiga, syirik dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat secara umum di masyarakat, itu banyak yang terjerumus kepada syirik dalam bab yang pertama, dalam bab rububiyah. Banyak sekali, ya. Seperti umpamanya keyakinan sebagian manusia itu menasabkan kesembuhan kepada selain Allah, datang ke dukun, ya kan,
dikiranya Pak Dukun itu yang menyembuhkan, atau percaya kepada tangkal dan jimat, dikiranya tangkal dan jimat itu yang melariskan, ya, yang membawa keberkahan, dan begitu seterusnya. Nah, ini syirik dalam bab rububiyah. Ya, karena tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ataupun meyakini bahwa di sana ada pencipta selain Allah, pemberi rizki selain Allah, yang menghidupkan, yang mematikan selain Allah, seperti sebagian orang-orang yang ma'ruf, ya kan, masih yakin dengan tempat-tempat keramat. Mereka harus menyediakan sembelihan tertentu kepada sebagian pantai, sebagian pohon, sebagian lembah, karena mereka meyakini bahwa lembah, pantai, pohon dan lain sebagainya itu memiliki kekuatan. Padahal la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang ma'ruf dalam sebagian akidah sufi, yang sufi yang melampau, ya, yang disebut dengan akidah hululiyah yang sudah saya jelaskan. Allah bisa menyatu dengan hambanya, gitu ya, sampai tidak bisa dibedakan mana Tuhan, mana orang, karena Allah sudah menyatu, gitu ya, seperti menyatunya kopi, gula sama air dikocok jadi satu, kan susah juga tuh, sehingga tidak bisa dibedakan mana Tuhan mana hamba. Nah, ketika kemudian sampai ke taraf seperti ini, akhirnya mereka pun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan begitu seterusnya, karena meyakini sudah ada Tuhan di dalam dirinya. Ini kan bahaya, ya. Ini lebih bahaya lagi, syirik hululiyah ini, dan ini juga masuk dalam bab rububiyah Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Atau sebagian dukun yang sok mengetahui yang gaib, itu kan juga dalam bab rububiyah juga tuh. Ya, orang yang sok-sok ngaku yang mengetahui yang gaib, nah itu juga masuk dalam bab syirik rububiyah. Wallahu a'lam. Ini pembahasan yang disebutkan dalam bagaimana caranya menghindarkan kesyirikan. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Iya. Waalaikumsalam. Kadang ketika kita sakit, sembuh, misalnya orang bertanya, oh udah sembuh minum obat ini, tanpa menyebutkan bismillah, apakah itu ucapan seperti itu masuk pada kesyirikan? Meyakini bahwa obat yang menyembuhkan itu selain daripada Allah, gitu. Ya, kadang pemanyan minum apa? Gini ya, bicara tentang obat itu kan ada 3 macam. Ada yang bersifat tajribiyah. Tajribiyah itu memang menurut penelitian pakar seperti dunia kedokteran, farmasi, herbal, dan yang semacamnya, bahwa perkara-perkara itu obat. Perkara-perkara itu obat. Contoh umpamanya obat-obat yang ma'ruf lah ibu beli di apotek, ya kan? Atau obat-obat ramuan dokter. Atau umpamanya datang ke herbalis dikasih ramuan-ramuan dia. Ya. Maka obat-obat yang seperti ini, maka tidak mengapa seseorang mengkonsumsi karena sudah terbukti bisa mengobati. Terbukti mengobati, ya. Mengobati itu artinya walaupun tidak secara 100%, tetapi kan umumnya kalau makan obat ini sembuh. Lah, obat yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, ini satu. Yang kedua, obat-obatan yang bersifat secara nas, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, memang obat itu bisa menyembuhkan. Seperti ketika Al-Quran bicara soal madu, Al-Quran bicara soal zam-zam, atau hadis Nabi SAW bicara soal habatus sauda, minyak zaitun, dan begitu seterusnya, ya. Kalau memang berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi bahwa benda-benda tertentu itu bisa menyembuhkan, maka bahkan terkadang dianjurkan. Yang jadi masalah itu adalah obat yang tidak ada nas secara syar'i bahwa obat ini bisa menyembuhkan. Tidak ada Quran yang mengatakan ini bisa menyembuhkan, tidak ada hadis yang mengatakan ini bisa menyembuhkan. Dan tidak ada juga fatwa dokter-dokter. Tidak dijual juga di apotek-apotek. Tidak juga para herbalis melakukannya. Ini hanya sekedar prasangka saja. Karena sebuah keyakinan, datang ke dukun, kemudian dukun ngasih benang, gitu ya.
kamu pakai saja nanti sembuh. Nah, ini kan berarti benang yang diberikan Pak Dukun itu tidak berdasarkan ilmiah, ya kan? Quran tidak mengatakan itu penyembuh, hadis tidak mengatakan penyembuh, para dokter, pak ahli kedokteran, farmasi, herbalis tidak mengatakan itu penyembuh. Tiba-tiba kemudian disangkakan itu penyembuh. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab, menjadikan sebab kesembuhan yang bukan sebab. Ya, itu tidak boleh. Itu udah jatuh kepada keharaman, bisa masuk pada kesyirikan dan masuk pada syirik kecil karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Tapi kalau sampai diyakini benang itu sampai menyembuhkan, nah itu lebih tinggi lagi tingkatannya, syiriknya syirik akbar lagi. Tapi kalau hanya menjadikan sebab saja, aku yakin Allah yang ngasih kesembuhan, tapi lewat benang ini saya sembuh, nah itu syirik kecil saja. Ya. Tapi kalau umpamanya seperti ma'ruf di obat-obatan seperti bodrek atau apa istilah yang dijual-jual itu kan, ya memang itu sudah lewat penelitian dan sudah terbukti kalau sakit kepala minum itu sembuh kan gitu ya. Ya tidak ada masalah, minum saja. Ya saya kalau minum ini sembuh, nah, kan itu ya. Saya kira tidak ada masalah. Cuman kalau memang bahasanya bisa ditata lebih baik lagi kan bisa. Kalau bukan karena Allah kemudian bodrek ini tentu saya sakit terus kan itu. Alhamdulillah lah. Ya setelah saya berdoa kepada Allah kemudian saya minum bodrek sembuh saya. Nah, itu kan kalau mau ditata lebih baik lagi kan, menunjukkan lisan dia sedang bertauhid. Nah, cuman kan kalau di masyarakat ini kan biasanya main gitu saja, saya minum ini sembuh, gitu kan gitu. Tapi kan orang ma'ruf karena itu kan memang penelitian tentang sembuh kan. Ya, lain kalau umpamanya dia mengatakan saya setelah pakai benang ini kok sembuh, ah itu pertanyaan tuh. Mana ada benang menyembuhkan obat itu? Kalau memang menyembuhkan obat kenapa dijual di tukang jahit, kenapa nggak di apotek kan gitu kan? Ya, berarti salah kamar itu. Ya, jadi kalau memang itu hal-hal yang sifatnya menyembuhkan, saya kira tidak ada masalah ngomong begitu. Ya. Wallahu a'lam. Sama dengan kebiasaan di masyarakat itu yang juga tidak ada penelitian secara ilmiah. Misalnya kalau anak bayi yang kan anak bayi itu suka gitu seperti apa? Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang di kampung, itu anak bayinya di pentingnya ini dikasih benang gitu, tapi memang lama-lama sudah otomatis karena ada yang hilang sesuatu. Ya sekarang kan itu kan kembali ke tajribah ya. Tajribah itu maksudnya kan penelitian, eksperimen dan begitu seterusnya. Memang kalau memang secara penelitian dan pembuktian memang lebih banyak menyembuhkan, saya kira tidak ada masalah kan. Kalau seperti mamanya ada benang-benang gelang-gelang tertentu yang dijual kan, dulu sempat viral gitu, pakai gelang sembuh asam urat, sembuh darah tinggi, sembuh kolesterol apa semua kan. Setelah diteliti rupanya gelang itu memang mengandung berisi berani atau apalah yang bisa melancarkan darah gitu kan. Ya tidak ada masalah. Karena ada penyebabnya gitu ya. Loh kalau besi saja kemudian besi pagar kemudian ya kita buat benang, nggak ada penelitian, nah itu masalah lah. Ya. Atau zaman dulu umpamanya kalau saya masih ingat itu kalau orang susah kencing, kadang-kadang diikat benang jempolnya, ya kan? Ya kalau memang menurut mungkin ilmu yang lain lah, mungkin bukan kedokteran, mungkin ilmu totok saraf atau apa begitu ya, orang-orang yang bergelut di dunia urut pijit, kalau memang itu nyambung dengan kesehatan sih nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang nggak nyambung itu loh. Ya, seperti umpamanya saya pernah di pulau, waktu saya dakwah ke pulau itu, ada satu pulau itu suka anak-anak pakai benang warna kuning di lehernya, digelangkan, kadang-kadang di perut. Itu tidak boleh diputus sampai putus sendiri, nggak boleh. Rupanya benang itu diambil dari kuburan tuh, kuburan wali katanya. Jadi setiap bayi itu dikasih itu benang warna kuning. Ya ada yang di leher, ada yang di kaki, ada yang di perut, ada yang di tangan. Dan mereka mengatakan tidak boleh diputus sampai putus sendiri. Jadi saya katanya, kenapa? Mereka bilang tolak bala katanya. Itu tolak bala, biar anaknya tidak mudah mencret katanya. Apa hubungan mencret dengan benang kan gitu ya? Kan nggak nyambung itu. Karena sama-sama warna saya tidak paham kan itu. Nah, tapi intinya kan nggak nyambung gitu kan? Karena dalam dunia penelitian kedokteran apapun, herbali nggak mengakui itu.
Nah, itu yang jadi masalah gitu ya. Kalau memang tidak ada hubung kait antara penyakit dengan pengobat, nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau masih ada hubungan walaupun sedikit gitu ya, selama tidak ada unsur kesyirikan, saya kira tidak ada masalah. Seperti tadi umpamanya ada anak kecekukan kemudian diletakkan benang di keningnya, entah mungkin ada saraf apa di keningnya, ya nggak tahu kan. Nah, ya kalau memang ada hubungannya sih tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar mengikuti tradisi dan tidak ada penelitian sama sekali, dan memang sama sekali tidak ada faedahnya sebenarnya, itu kebetulan saja umpamanya kan, itu tak boleh. Nah, itu namanya nyoba-nyoba kan. Mudah-mudahan mujarab lah kan gitu, kan nggak bisa kayak gitu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau ada pengobatan Ustaz, kalau gini misalnya ada semacam daun-daunan tumbuh-tumbuhan lah, suka direbus-rebus sama orang, tapi tidak ada mudah-mudahan itu penelitian dari laboratorium atau para herbal, tapi ada orang minum itu padahal sehat, dicoba juga sama kita gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya kan artinya ada percobaan dari orang. Iya. Ya nggak ada masalah kan. Jangan orang nggak pernah coba umpamanya daun bambu main rebus, matilah kan gitu, orang nggak ada yang nyoba gitu kan. Kalau memang udah dicoba-coba artinya banyak sembuh, berarti kan ada kesepakatan masyarakat di sini. Ya, kalau minum ini rebusan ini sembuh, alhamdulillah kan itu. Tidak harus menunggu penelitian, karena terkadang orang-orang kampung itu tidak punya lab mereka mungkin dari turun temurun kan, dari nenek moyang mereka. Nggak ada masalah, berarti kan sudah ada penelitian yang dilakukan nenek moyang di kampung. Nah, maksud saya itu menjadikan sebab yang bukan sebab, itu babnya di sini. Kalau menjadikan sebab yang bukan sebab, tidak nyambung antara penyakit dengan obat, itu ya masalah. Itu saja. Kalau nggak nyambung antara obat dan penyakitnya, ini ya masalah, menjadikan sebab yang bukan sebab, jatuh kepada syirik kecil namanya. Kalau diyakini itu yang menyembuhkan, bisa syirik besar lagi. Ya, kalau hanya sekedar menjadikan sebab saja syirik kecil. Nah, tapi kalau masih rebus-rebusan akar, rebus-rebusan daun, memang kan umumnya orang herbal begitu kan, masih ada nyambung-nyambungnya lah. Ya. Dan memang rata-rata herbalis kan begitu, yang direbus kadang-kadang kalau nggak akar, daun, dahan gitu ya. Nah, itu nyambung tuh. Tapi kalau umpamanya tutup botol aqua direbus gitu kan nggak nyambung tutup botol aqua dengan obat asam urat. Itu yang maksud saya itu, kalau yang nggak nyambung-nyambung itu yang bahaya. Itu yang jatuh kepada kesyirikan tadi. Kalau yang masih nyambung ya insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kalau misalnya kita was-was misalnya begini, orang tua kita sakit, jadi kita itu sudah berpikir melebihi dari apa yang Allah takdirkan, jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan itu akan apa? Dari setan. Itu dari setan kalau was-was itu. Dia memikirkan kejadian yang belum terjadi. Itu was-was dari setan. Makanya Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Ya, bingung itu maksudnya masa yang akan datang. Kalau sedih itu masa lalu. Berarti dia bingung galau. Dia berpikir akan terjadi ini, itu dari setan itu. Ya, maka harus ta'awud, berlindung kepada Allah. A'udzubillah, a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, karena kebingungan seperti itu was-was supaya orang ini dibuat panik. Ya kan, setan kan suka buat panik. Apalagi menghadapi kematian, biasanya diarahkan ke niyah tadi, supaya orang ini menolak takdir, supaya orang ini tasahud, tidak ikhlas, akhirnya ngomong macam-macam gitu ya. Ya memang itu setan ya. Kalau was-was seperti itu dari setan. Harus berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. Satu lagi, Ustaz. Iya. Ini mungkin dilihat dari di masyarakat kan kita sering tetangga itu mengadakan acara-acara di sana.
Nah, kita sudah berusaha mampu kita untuk tidak ikut di dalam acara itu. Nah, pada luar kita udah sembunyi-sembunyi, udah apa gitu, dipanggil ke rumah, misalnya dalam membantu, misalnya memasak gitu. Ya kita tidak bisa mengelak lagi, terpaksa kita pergi, tapi acaranya tidak itu. Apakah di sini kita termasuk dalam bertolong menolong di dalam itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Acara kemaksiatan jangankan lagi hadir ataupun menyumbang sesuatu, lewat saja. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu wa idza marru bihi marru kiram. Jadi kalau seandainya orang lewat harus lari. Ya, lewat saja di acara maksiat itu lari. Jangan dilihat. Umpamanya ini kita lewat ada konser artis apa gitu kan, lewat jalan-jalan sama suami naik motor gitu. Pas pula ngelewati konser di lapangan, harus cepatin tuh dikasih, bukan dilambatin. Bang, agak lambat bang. Bukan begitu. Ngapain, nengok sedikit sebentar. Nah boleh, ibadur rahman itu harus, kalau itu aja suruh lari kita dari acara-acara maksiat loh ya, jelas maksiat itu. Konser-konser musik yang ikhtilat nggak jelas itu maksiat. Itu saja kita harus lari kalau lewat. Apalagi terlibat. Apalagi nongkrong pula paling depan gitu kan. Nah, itu kan apalagi yang lebih daripada maksiat. Seperti acara kesyirikan yang lebih besar lagi gitu ya. Maka sebaiknya kalau kita bisa berterus terang, ngomong aja langsung. Ya, kalau memang kita bisa berterus lebih, memang pahit sih rasanya. Awalnya memang agak berat, tetapi kalau orang sudah tahu kan kita lebih plong, karena pasti tidak akan dilibatkan dalam acara itu. Apa cuma undang si Anu nggak akan datang. Memang bagi dia itu acara-acara ini tidak benar gitu. Kan lebih tenang kita. Ya, tapi asli kalau tidak ada menjelaskan asli alasan ini alasan itu ya selamanya dikejar. Dan selamanya ibu akhirnya harus memilih di antara dua dosa, yang satu besar yang satu kecil, tetapi tetap terjerumus kepada dosa. Memang itu acara itu dosa lebih besar. Kalau saya berbohong lebih kecil. Tapi kan bohong juga sama dosa kan itu. Sampai kapan bohong itu? Oh saya ada acara, nggak bisa. Saya ada acara, kan bohong terus saja. Nah, kalau bisa mau terus terang. Ya memang nanti pasti ada konsekuensinya. Kalau terus terang pasti ada konsekuensinya. Tetapi ya memang hidup seperti itu. Ada risiko lah. Tapi insya Allah lah, saya kira lebih baik terus terang, lebih plong menurut saya. Tapi dengan cara yang baik gitu ya. Maaf nih saya sudah hijrah, saya tidak ikut-ikut lagi masalah itu, nah, gitu kan. Nah, ini kan baik, ya dulu saya juga menganggap baik, setelah saya bertanya rupanya tidak boleh. Ya saya kira lebih paham lah ibu diskusi dengan mereka kan, lebih halus lagi. Wallahu a'lam. Ya. Hah? Urunan. Kalau nggak ada bayar diapain? Diusir. Dikucilkan. Ya enggak apa-apa, bayar aja. Tetapi harus mengingkari kan tidak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan tak bisa kan? Ya sudah, dengan hati saja. Kalau memang madaratnya jauh lebih besar. Dan kita ada tujuan yang lebih besar juga. Sebenarnya kita sedang berdakwah pelan-pelan kepada mereka gitu kan. Ini kalau pada baru pindah saja sudah buat ulah ya. Makin lari orang-orang itu. Kalau memang kita tidak bisa mengikat dengan kekuasaan, dengan lisan, ya cukup dengan hati saja. Ya tapi sampai kapan? Kan harus ada batas, masa begitu terus kan. Ya lama-lama harus tahu juga orang itu. Kalau kita memang tidak bisa menegakkan syariat Islam, sunnah Nabi di situ, ya hijrah antum dari situ. Kalau antum tidak tahan di situ kan, carilah tempat lain yang memang lingkungannya lebih baik. Nah, daripada kita berbuat dosa terus di situ. Ya. Wallahu a'lam. Baik, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.